Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sandra. Halo teman-teman, kita kembali di proses smoothing perbaikan gagal ya. Ini setelah 2022 kita ada di smoothing perbaikan gagal. Ini kemarin saya udah catok sekali lewat supaya smoothing gagalnya nggak kelihatan ya. Karena habis krimbat kemarin, setelah 3 hari saya suruh datang ke salon supaya saya ngecek apakah rambutnya itu memang benar-benar jadi atau enggak. Berhubung karena dianya itu nggak mau catoknya panas-panas teman-teman ya. Jadi saya di sini udah cuci pakai conditioner. Rambutnya saya basahkan nih, intinya supaya tidak kena kulit supaya rambutnya tidak rusak ya. Kenapa dicuci pakai conditioner? Supaya rambutnya tidak rusak. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia pengolesan obat step 1. Supaya rambut itu tidak rusak, kita harus kasih kondisi basah. Kalau kita kasih kondisi kering, rambutnya itu malah jadi ngembang dan kering gitu ya teman-teman ya. Seperti video-video saya sebelum-sebelumnya, kan saya selalu jelaskan kalau pengolesan obat itu untuk rambut kering, untuk rambut rusak atau untuk rambut-rambut yang sensitif itu harus kondisi basah. Jadi tadi itu saya diamkan selama 30 menit teman-teman, baru saya bilas ya. Jadi di sini kalian jangan skip ya, saya akan jelaskan nanti. Nah setelah saya udah cuci, ini dia dicuci ya teman-teman ya. Ini dia rambut aslinya, keritingnya kecil-kecil. Karena aslinya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk dipencatokan saya menggunakan catok 220. Nah kalau untuk perbaikan teman-teman, kita harus menyadari kesalahan kita di mana gitu ya. Kalau contohnya rambut kita itu gagal smoothing, nah untuk diperbaikan kita harus menyadari gitu, kita harus menganalisa, kita harus mencari kesalahan. Kalau kita sudah mencari kesalahan, kita pasti bisa untuk memperbaiki rambutnya teman-teman ya. Nah jadi di sini saya mau sharing dulu sebentar ya teman-teman ya. Nah jadi awalnya rambutnya itu memang keriting. Terus dia datang smoothing hanya sekali obat gitu. Nah pas dia itu bilang saya nggak mau ya catoknya panas-panas katanya begitu. Karena biasanya saya kalau smoothing itu rambut saya itu malah jadi gosong. Nah akhirnya awalnya saya mau menggunakan catok yang bailu gitu ya. Tapi karena dia bilang seperti itu saya ganti catok gitu ya kan. Saya ganti supaya nggak terlalu panas. Nah akhirnya pas sudah selesai dipencatokan saya bilang, "Kak nanti kalau udah 3 hari kakak datang lagi ya." Karena saya agak ragu gitu. Karena kenapa? Biasanya saya nggak menggunakan catok ini untuk pencatokan gitu. Nanti kalau memang benar-benar nggak jadi saya akan ulang gitu. Nah jadi kesalahan saya di sini teman-teman, saya memang mencatoknya itu menggunakan catok yang berbeda, bukan catok bailu ya. Karena untuk rambut yang warna seperti ini pun perlu juga panasnya itu. Karena memang rambut itu ya gimana ya, bukan berarti kalau kita menggunakan yang panas rambut semuanya rusak, enggak gitu ya. Yang bikin rambut rusak itu adalah dengan cara teknik kita pengolesan obat itu penting diperhatikan. Dan pencatokannya itu penting diperhatikan. Nah untuk menggunakan panasnya itu suhunya saya gunakan 220 ya teman-teman ya, 220. Jadi lebih pelan lagi teman-teman, lebih pelan untuk di pencatokan step 1. Nah kalian buat yang mungkin bingung dan galau, aduh gimana ya kok rambutku itu sering gagal gitu ya. Nah bagaimana cara untuk memperbaikinya? Nah, kalian harus tahu teman-teman, untuk memperbaiki rambut yang gagal smoothing itu, kita harus menganalisa dulu kesalahan kita di mana gitu. Kunci utama di situ ya. Kunci utama di situ, kita kalau contohnya kita pengolesan obat yang salah, terlalu kurang obat. Nah, setelah kita ulang, kita perbaiki cara pengolesan obatnya. Nah buat teman-teman kalian jangan pernah kalau untuk rambut-rambut yang terlalu lama kalian pendiaman obatnya itu, kalian jangan mendiamkan obat itu selama 1 jam lebih 45 menit. Nah kalau kalian sudah membuat rambut itu lama, untuk dipencatokan jangan terlalu lama ya.
rambut malah over nanti teman-teman. Kalau kalian pun bikin waktunya lebih untuk di pengolesan obat, di pencatokan dia nggak boleh terlalu lama gitu. Nah seperti itu dia. Nah kalau contohnya obatnya kurang meresap, nah di pencatokan harus mateng gitu ya. Itu perlu diperhatikan sama teman-teman semuanya. Nah ada yang bilang, Kak, gimana dong cara menggunakan sisir catoknya? Nah, di sini saya nggak ada potong ya teman-teman ya. Sengaja saya nggak ada potong. Kalian bisa lihat cara saya. Di sini saya nggak ada potong, saya nggak ada sembunyikan ya. Nah, kalau kalian mau tanya tekniknya pas benarnya itu, kalian boleh komen di bawah ya, atau akan saya review cara pemakaiannya itu ya, teman-teman. Lebih pasnya gitu. Nah, untuk di akar teman-teman, untuk pengambilan di akar itu kalian harus angkat tegap rambutnya. Biar nggak bagian pangkal itu agak-agak gumpal gitu dia. Apalagi kalau teman-teman pengolesan obatnya itu agak banyak di akar ya. Itu rambutnya itu jelek pas tumbuh. Ya teman-teman. Jadi kalian harus semangat semangat. Kalaupun sering gagal, saya juga sampai sekarang masih sering merasa gagal gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita gagal kita stop gitu. Nah, kalau kita gagal berarti kita mau harus lebih lagi banyak belajar. Ya. Apalagi kalau contohnya itu biasanya untuk rambut-rambut gagal itu sering terjadi itu pelanggan pertama ya. Pelanggan pertama yang belum kita ketahui kondisi rambutnya gitu. Nah kalau udah contohnya kita udah sering pegang, kita pasti udah tahu gitu. Nah jadi ini hanya sekali obat ya teman-teman ya. Ini hanya sekali obat ya. Saya tidak menggunakan 2 kali obat untuk perbaikan di sini. Nah saya mau jelaskan dulu buat teman-teman semuanya. Sebelum-sebelumnya saya kan udah sering kasih video sama kalian semua perbaikan smoothing gagal hanya sekali obat ya. Dan di sini saya mau jelaskan yang udah saya perbaikan itu mereka udah kembali lagi datang ke salon untuk smoothing ulang. Ada yang udah 6 bulan, ada yang udah 1 tahun. Nah rambutnya itu memang masih awet gitu ya, itu masih awet. Kenapa saya bilang kayak gitu? Nah itu kemarin ada orang yang smoothing gagal mungkin sekitar 3 bulan yang lalu ya, 3 bulan yang lalu kan dia udah kelihatan rambut tumbuhnya tuh. Nah dia datang mau smoothing gitu, dia datang mau smoothing, tapi yang saya kasih obat hanya batas yang tumbuh doang ya teman-teman. Saya lihat rambut yang udah saya perbaikan itu masih bagus gitu, masih lurus, padahal saya di situ hanya sekali obat aja teman-teman ya. Tapi intinya kembali ke teknik ya. Jadi ini anti ribet dan anti repot ya. Nah, anti ribet, anti repot. Di sini saya mau jelaskan lagi teman-teman ya, supaya kalian itu harus benar-benar paham. Karena smoothing itu nggak ada tamat-tamatnya ya. Kalau kalian udah tamat smoothing, kalian hebat sekali tuh. Saya aja hari-hari pegang smoothing. Terus harus memang benar-benar menganalisa, apalagi yang datang itu kan orang-orang yang berbeda gitu. Jadi kita harus benar-benar ya hayati gitu ya, harus kita benar-benar pahami gitu. Nah jadi kembali saya jelaskan, sebelum saya suruh dia datang ke salon 3 hari. Nah saya krimbat. Setelah saya cuci rambutnya itu ternyata rambutnya nggak jadi teman-teman ya, nggak jadi rambutnya. Nah itu karena saya nggak punya waktu, saya catok aja. Nah saya suruh besoknya datang, makanya rambutnya tadi nggak kelihatan nggak jadinya gitu ya, yang video di awal. Nah setelah itu saya cuci dengan conditioner. Buat teman-teman yang sering bertanya kenapa harus pakai conditioner Kak gitu ya, apa nggak bisa dengan pakai sampo? Nah kalau kalian menggunakan dengan sampo itu bisa rambut kering teman-teman ya. Nah tapi kalau dengan menggunakan conditioner atau masker rambut gitu, itu rambut tidak merusak. Nah kalau kalian mix sama obat itu bisa mengurangi kadarnya gitu ya, kadar amonianya itu berkurang, akhirnya kurang mantap gitu ya, kurang cepat menyerap rambut ya. Di sini saya tidak mengaplikasikan dengan masker, tidak. Saya hanya menggunakan obat yang sama yang saya gunakan di sebelumnya ya. Saya gunakan obat itu step 1 dan obat yang sama juga saya gunakan. Nah saya perbaikan di pencatokan smoothing aja, pencatokannya ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, setelah udah finishing semuanya
kita buat seperti ini ya. Nah, jadi di sini saya mau kasih tahu sama kalian, saya mendiamkan itu 30 menit langsung bilas ya, langsung bilas tidak menggunakan conditioner. Ya, dan untuk menggunakan antifreeze saya gunakan itu posisi rambut basah supaya rambutnya itu cepat menyerap ya. Kalau contohnya kita udah pakai sisir catok, nah untuk menggunakan sisir tulang itu harus pelan-pelan turun ke bawah ya teman-teman ya. Nah, berhubung rambutnya bagian depan agak kering teman-teman, saya mengurangi suhu jadi 200 ya, saya kurangi suhunya 200 supaya rambutnya itu tidak terlalu krus. Nah, dia bilang, iya lebih bagus ini kak daripada yang kemarin pas kakak catok. Ya benar gitu loh, karena kan dari awal dia bilang, aduh biasanya rambutku kalau smoothing nggak pernah bagus. Nah, kali ini saya takut terulang gitu. Nah, karena saya takut nanti dia kecewa ke saya lebih baik saya nurut dulu sama dia gitu. Setelah saya nurut, saya nggak yakin gitu itu rambut bakal jadi gitu ya. Tapi ya namanya kita punya customer, apalagi perdana, kita harus nurut sama sama mereka supaya mereka itu nggak kecewa. Nah, setelah saya jelaskan sama dia, nggak marah kan? Nah, dia bilang tidak apa-apa gitu. Dia bilang tidak apa-apa gitu, karena kita pun kalaupun kita salah kita harus minta maaf gitu teman-teman. Nah, di sini untuk ujungnya itu teman-teman kan, pas dipencatokan tadi saya itu akarnya itu saya matangkan dulu. Bagian ke bawah pelan aja turun ke bawah, pelan aja gitu. Nah, untuk finishingnya baru kita buat lagi gini banyak ya, agak banyak supaya rambutnya itu nggak rusak gitu loh teman-teman ya. Kalau kita ambil terlalu sedikit bisa rambut rusak gitu, bisa krus. Tapi kalau pas finishingnya itu kita ambil seperti ini, kita turunin pelan aja, lurus tegap ke bawah. Nah, rambut nggak bakalan kering loh teman-teman. Banyak yang pertanyaan-pertanyaan untuk ujungnya itu seperti apa gitu. Nah, untuk sampai di ujung kita harus pelan sampai ke ujung ya teman-teman. Ya usahakan kalian kalau setiap pencatokan rambut bagian ujung itu harus pelan-pelan ya. Bagian ujungnya itu tegap aja terus ke bawah ya. Jangan kalian bengkokkan catoknya keluar gitu. Kalau kalian bengkokkan keluar nanti rambutnya itu malah ngembang pas udah dicuci gitu. Jadi tegap. Kalian bisa perhatikan catok saya ini, tegap dia ke bawah lurus ya. Dan ada yang minta blow ke dalam, boleh kita masukkan ke dalam teman-teman. Tapi untuk bikin blow itu kalian harus posisi pencatokan pas finishing ya, finishing. Jangan pas pencatokan belum finishing kalian udah masukkan ke dalam, itu rambut nggak bakalan mateng, nggak bakalan jadi teman-teman ya. Jadi ini dia perbaikan smoothing gagal saya tanpa ribet ya, tanpa ribet. Ini nggak ribet banget kok. Untuk perbaikan smoothing itu sebenarnya nggak ribet, nggak harus kasih ini kasih itu kasih ini kasih itu, itu bikin pusing buat saya. Jadi di sini saya hanya mengaplikasikan obat kondisi basah. Catok saya itu suhunya 220, terus pendiaman obatnya itu 30 menit gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh di sini ya, nggak ada yang aneh-aneh saya buat di sini. Kalau contohnya obatnya apa kak? Obat apa aja boleh ya, obat apa aja boleh. Yang penting teknik kalian lah harus perlu kalian pahami gitu. Kalau kalian udah dapat teknik pengolahan obat, kalian pasti dapat teknik pencatokan. Itu aja sih tuh ya. Meratakan itu perlu kalian perhatikan untuk meratakan obat step 1 ya. Jangan ditarik, ditekan kuat jarinya teman-teman. Cuma ditempelin terus dijalankan tangannya pas di pengolesan obat step 1 supaya obatnya itu nggak kebanyakan nyangkut di tangan gitu ya. Kalau kebanyakan nyangkut di tangan akhirnya obatnya nggak nyerap ke rambut teman-teman ya. Ini dia, semoga apa yang udah saya share bermanfaat buat kalian semua ya. Pastikan kalau masih ada yang kurang jelas kalian boleh tanya atau DM saya di di IG saya atau di TikTok saya Sandra Salon. Kalau untuk IG saya itu Sandra Salon 28 Instagram. Kalau DM sih sekarang saya agak-agak telat bukanya, tapi kalau di TikTok juga saya sering live ya. Kalau kalian mau nonton saya di TikTok boleh, atau di Facebook saya Sandra Lahir Sipangkar ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua teman-teman. Saya yakin dan percaya
Dengan video-video ini kalian jadi semangat untuk memperbaikan rambut yang udah mungkin beberapa kali gagal ya. Ya, pastikan kalian pas proses pengerjaan rambut itu harus tenang ya. Harus tenang, nggak boleh gegabah, nggak boleh panik ya. Sekalipun kita itu banyak kekurangan atau kesalahan, kalau kita itu mengerjakannya itu dengan tenang, oh pasti hasilnya bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat menikmati hari-harinya. Semoga apa yang kalian kerjakan berhasil ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya saya semangat untuk berbagi ya. Semangat saya untuk berbagi, dan kalian boleh komen di bawah video-video yang harus saya share itu seperti apa gitu ya. Karena sekarang ini untuk video saya jarang upload berhubung rame gitu. Oke teman-teman, thank you. Terima kasih buat semuanya. Salam sukses, salam sehat.